datang di acara Musikonik 2021. Sama seperti acara-acara sebelumnya, kita akan mengadakan webinar online dengan narasumber yang berpengalaman dan akan memberikan pengalaman mereka kepada para peserta. Untuk hari ini, di tanggal 25 Oktober, kita bakal kedatangan tamu yang juga pernah ngisi di acara webinar Musikonik, yaitu Kang Taufik. Halo, selamat siang Kang Taufik. Halo, selamat siang Kang Aldo. Ya, Kang Taufik, apa kabar? Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Kumaha sarana kumaha? Alhamdulillah, damang. Nah, untuk Kang Taufik sendiri nih, kira-kira hari ini mau bawain apa sih, Kang? Kebetulan hari ini tuh kita ngebahas tema tentang musik dan teatrikal. Musik dan teatrikal, Kang ya. Nah, intermezzo dulu dong, Kang, dikit. Apa sih yang harus diketahui sama peserta tentang musik dan teatrikal itu? Musik dan teater itu tidak bisa dipisahkan di antara musik dan teatrikal itu sendiri. Nah, apa sih pesan dalam musik, pesan dalam lirik biasanya apa sih musisi sendiri merepresentasikan sebuah perilaku apa yang dia tangkap, diciptakan sehingga dijelaskan lagi melalui perform yang bukan ketika dia main atau apa sih namanya? Ya main, ketika manggung gitu. Berarti intinya ada keselarasan antara lagu, lirik, dan performa stage mungkin ya, Kang ya? Iya. Kan kalau di musik dan teatrikal itu kan penggabungan isi pesan kan bahasa verbal digabungkan dengan bahasa non-verbal kayak gerak gitu. Gestur yang menambahkan nilai terhadap lirik mungkin ya, Kang ya? Iya, sehingga bisa mewakili lirik itu sendiri tidak gitu dijelaskan pada khalayak publik gitu atau audiens itu sendiri. Makanya jalan yang paling untuk mempermudah khalayak pendengar atau penonton itu ketika live harus mengkombinasikan antara bahasa verbal dengan non verbal, yaitu apa sih namanya, gerak tubuh dan kira-kira nih Kang, seberapa besar sih pengaruh gestur terhadap efek audiens? Misalkan liriknya begini tapi gesturnya begitu, itu berpengaruh besar nggak sih Kang kira-kira terhadap? Ya, sangat berpengaruh sekali gitu. Karena biasanya bahasa verbal itu, bahasa non verbal itu ya, bahasa gerak itu, bahasa tubuh itu memang sangat mempengaruhi afeksi dan nonton itu sendiri, perasaan gitu. Salah satu contohnya kayak ngebahas tentang lirik tentang cinta gitu. Nah, karena liriknya itu tidak seperti hanya lirik biasa dengan banyaknya metafor contohnya. Nah, itu biasanya diwakili dengan bahasa nonverbal itu sendiri. Ataupun salah satu contohnya saya ngambil ketika saya menyanyikan sebuah lagu alam itu kan luas ya, betul, universal gitu. Untuk alam itu sendiri mudah diterima oleh masyarakat sebagai audiens, penonton dan lain sebagainya,
itu pasti harus dikombinasikan dengan teatrikal tadi, bahasa tubuh tadi. Itu. Jadi intinya Ya. antara lirik, gerakan, gestur, pakaian mungkin menciptakan sinergi tersendiri ya Kang untuk memberikan pesan terhadap audiens dan musik kita. Betul, gitu. betul. Dan biasanya itu menjadi sebuah kredibilitas bagi si sendiri, sehingga si halayak penonton pun bakal lebih mengenal terhadap si band itu sendiri gitu. Jadi lebih menunjukkan karakter si band ya Kang ya. Nah itu karakter dan ciri khas si band itu sendiri. Tapi kan di zaman sekarang ini kan beda ya. Salah satu contohnya kayak siapa sih yang SB Mawang itu kalau persepsi saya itu gitu. Terus dia juga mengasihkan musik dan teatrikal gitu, sehingga orang yang tidak mengerti bahasanya menjadi mengerti gitu. Nah, Kang, saya sendiri kita bahas Mawang dikit mungkin ya. Nah, Akang mungkin kenal mungkin dengan Kang Mawang dan familiar dengan lagu-lagunya nih Kang. Ada yang judulnya Kasih Ibu Tidak Terhingga. Liriknya ya itu muanai, gitu lah Kang lah kurang lebih. Itu kan aneh banget ya Kang ya. Aneh banget. Terus bagus kan kalau secara logika ini naon? Iya, betul Kang. Nggak jelas gitu. Maksudnya tuh apa sih? Terus merepresentasikan, apalagi si Mawang itu bilang bahwa ini adalah lagu buat ibu gitu. Tak saja bahasa yang bisa dicerna gitu oleh si penonton itu sendiri. Berbicara tentang musik dan teatrika ya gitu sendiri seperti. Baik, berarti intinya adalah gimana cara kita membawakan sebuah lagu dan mengkombinasikannya dengan hal-hal yang bersangkutan dengan intinya performansi mungkin ya Kang ya, yang melengkapi sebuah penampilan gitu. Ya, betul. Karena gini, kalau berbicara tentang ini, musik ini, kalau tidak ada suatu hal yang menarik atau unik, pasti biasanya orang enggan untuk melihat atau enggan untuk menikmati kan. Tapi ketika sebuah band menciptakan sesuatu hal yang unik, satunya Mawang ya. Siap kalau di itu Mawang tuh yang unik ya Kang. Ya ini PD-nya aja, PD-nya band saya sendiri gitu. Setiap manggung harus menciptakan shock gitu. Itu ada cara. Contohnya tadi kalau secara teaternya memasukkan bahasa teatrikalnya itu sendiri gitu. Bahasa teatrikal itu kan verbal ya, gestur tubuh, cara kita menyanyi dan sebagainya. Kalau mungkin saya pernah lihat juga nih Kang, 420 tuh nyanyinya itu di Orchid Tembang itu kan dia sampai ekspresif banget gitu Kang. Ya itu tapi seperti jatuhnya kalau saya personal ngelihat itu malah bertabrakan dengan liriknya mungkin rada santai, slow, tapi ekspresif banget gitu kan.
Biasanya nonton lebih mewakili, bahkan gitu. Ada karakternya yang tuh seperti ini, ya gua seperti ini, nggak seperti orang lain, atau harus band-band seperti itu yang orang pasti bakal lebih bertekan tanya banyak dan sebagainya. Berbeda dengan band-band yang apa sih, tidak mempunyai karakter teatrikal, perform ekspresif dan lain sebagainya. Pasti mereka lebih mengutamakan isi sifat liriknya gitu, asik tuh. Seperti itu sih. Oh, jadi belum tentu semua band, solois atau apapun itu memiliki teatrikalnya. Kadang ada yang tidak bergerak ya. Maksudnya ya udah dia nyanyi aja gitu ya Kang ya. Tentu. Iya, belum. Kayak kalau di luar iya, kayak ya. Pesan pesan dia diceritakan tentang lirik itu kena ke si Audi pasti itu sih sebenarnya tentang dia itu kan pesan merepresentasikan terhadap yang dikomunikasikan kan sebuah berbeda gitu dengan band-band lain gitu, atau solois lain gitu, seperti itu. Baik. Tapi aku juga sebenarnya secara personal nih Kang, aku ngikutin Aurora juga Kang. Jadi kayak dia itu stage performa itu totalitas, bahkan sampai stage act-nya, stage-nya benerannya, propertinya juga, make up-nya juga, ketika dijadikan sebuah video klip itu menyampaikan sebuah pesan yang menurutku kena banget. Dia tuh pecinta alam, dia tuh pengen melindungi alam gitu Kang. Mungkin betul banget, bisa banget diikuti sama band-band lain ya Kang ya, untuk menyampaikan sebuah pesan tapi secara keseluruhan. Betul lah. Tuh AA udah mempresentasikan aura ya. Artinya aura cukup kecil untuk mengkombinasikan antara musik dengan teatrikalnya dia gitu. Sehingga apapun dia yang katakan, apapun yang dia bicarakan lewat musiknya dan geraknya, itu menjadikan sebuah hasil yang menarik bagi si audiens itu sendiri. Gitu, Pak. Jadi, nah kalau dari Kang sendiri nih, untuk menambahkan nilai-nilai tersebut, untuk misalkan aku bingung nih mau stage act atau gimana, itu cara ngedefine diri kita sendirinya gimana sih? Cara kita tahu kita harus seperti apa Kang? Nih buat tambahan ilmu nih buat para peserta juga ya kan? Gimana sih cara mereka biar tahu? Gitu? Kalau saya sendiri, kalau lagi mau manggung, saya harus lihat dulu media itu sih. Sejauh mana sih antara penonton satu, yang kedua soundnya sederhana, kalau langsung tanpa sound itu
lebih mempengaruhi yang tadi audiens ngobrol itu. Itu pasti membutuhkan media, membutuhkan setiap apa yang namanya itu maunya sih gitu kan, daya tarik efek film tersebut beda kali. Harus. Berarti intinya adalah jika di stage besar nih Kang, didukung dengan laser, didukung dengan visual background yang di belakang panggung ya kan, itu menambahkan sebuah nilai untuk menyampaikan pesan terhadap si penonton ya Kang. Makanya biasanya Soundrenalin, habis itu let's say yang musik-musik EDM tuh Jakarta Warehouse Project itu tuh efeknya tuh kayak orang jadi semangat banget gitu, karena mungkin efek-efek yang diberikan ya Kang ya, bukan cuma dari musiknya aja. Iya. Dan itu kan semar. Nah, cinta saya atau masyarakat lebih suka ada audio visual. Baik, berarti intinya semiotika itu menjadi sebuah elemen yang sangat penting juga ya Kang ya, sangat penting di musik sekali itu. ya. Kalau menurut saya ya, karena bagi saya merepresentasikan sebuah musik itu sekedar perform terus mendapat tepuk tangan gitu. Kalau itu adalah bagian hidup dari edukasi. Sampaikan lagu saya adalah sebuah realitas hari ini yang ditimbulkan dari keresahan-keresahan dari diri saya sendiri, seperti itu contohnya. Bagi yang mengalami pasti punya perasaan yang sama gitu. Nah, yang tidak bisa mengalami atau menjadi perenungan, yaitulah pakai bahasa tadi. Saya pesan yang disampaikannya tadi tidak mengerti secara verbal, sekarang dengan verbal, gestur dan lain sebagainya, maka saya lebih dan biasanya menjadi halayak penonton itu sendiri. Ya, saya kayak gini teh karena mengalami hal gitu. Ketika saya manggung pasti seperti itu. Intinya dampak dari si visual tadi sangat besar dan bisa
menentukan nilai si band, karakter si band, personality si band ya Kang. Jadi jangan disepelekan dong ya Kang ya. Nggak boleh disepelekan banget soalnya ini mempengaruhi persepsi orang terhadap band tersebut ke depannya, betul Kang? Cara musik sebagainya sekedar output gitu. Tapi bagaimana caranya pesan yang disampaikan lewat musik dan lirik itu jadi perenungan, itu menjadi edukasi baik nonton. Itu sih kalau saya sendiri mah menciptakan itu teh. Itu. Baik. Kang Taufik, mungkin dari para penonton ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita lanjut diskusi aja dulu ya, Kang ya. Nah, Akang sendiri, Akang sendiri tuh image apa sih Kang yang pengen Akang sampaikan selama ini kepada audiens Akang gitu? Image-nya itu, kalau saya mah, maksudnya image gimana? Nah, lagu yang Akang sampaikan, stage yang Akang sampaikan, Akang pengen nyampein pesan apa sih dan bagaimana caranya stage-nya seperti apa, liriknya bagaimana? Kalau musik dan lagu yang saya ciptakan itu kan berbicara tentang ketuhanan, alam, dan kemanusiaan. Nah, ketiga kalau itu tidak terlepas alam, dan kita juga tidak terlepas dari kemanusiaan karena kita hidup di untuk menyambungkan keresahan saya dengan keresahan masyarakat sebagai audiens yang mengalami hal yang sama ataupun tidak ada yang mengalami ya tadi untuk memperkuatnya dengan bahasa dan seperti itulah. Baik, untuk Kang Taufik sendiri, mungkin secara visual paling megah itu seperti apa sih Kang yang pernah Kang rasakan dan lakukan? Paling megah itu visual, lampunya biru dengan tanpa sound, itu paling megah bagi saya. Kalau saya sendiri mengalami gitu, saya paling senang itu main band atau main di komunitas-komunitas. Karena kenapa di komunitas-komunitas? Karena menurut saya mah komunitas adalah apresiasinya lebih enak gitu, lebih hangat, enak daripada di event-event besar gitu. Saya juga pernah mengalami di event-event besar dengan penonton yang banyak gitu. Cuman tadi butuh energi lebih kalau merepresentasikan pesan lagu yang saya berikan kepada si audiens itu sendiri gitu. Makanya kalau di event besar kayak itu saya selalu lampunya itu kadang dimatiin lampu warna-warni, lampu aja yang apa sih? Lampu sorot ke Akang doang mungkin ya. Oh jadi
dramatis ya kan ya. Itu seperti itu. Gimana? Gimana? Keseluruhan tuh menjadi penampilan Akang seakan-akan dramatis sekali ya Kang ya. Iya, Diberikan karena itu ilham oleh Tuhan gitu. Karena itu merepresentasikan si isi lagu itu sendiri. Sehingga si lagu itu sendiri, pesan dari lagu itu sendiri itu dapat diterima oleh si si halayak penonton itu sendiri gitu. Itu sih. Nah, dan dari Akangnya sendiri nih, mungkin Akang tidak tahu menahu tentang bagaimana persepsi penonton nih Kang terhadap lagunya Akang. Cuma ada nggak sih orang yang sampai bilang, waduh lagunya Kang Taufik nih kena banget di hati aku gitu. Ada nggak sih Kang yang sampai bilang kayak gitu Kang? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah selama saya perform itu pasti responnya seperti itu. Responnya pasti seperti itu. Oh ini ngena banget, kadang merinding gitu, kadang iya saya mulai sadar gitu bahwasanya saya harus mencintai alam dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Kalau ini mah berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan kesombongan gitu. Itu sih. Kita harus sudah mulai mendengar lagunya Kang Taufik ya, biar mendapatkan sebuah hidayah mungkin ya. Dari peserta mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait stage act, terkait sinkronisasi antara visual, gerakan, lirik, dan penampilan. Kedengaran ya? Oh, Kang, kayaknya mereka masih malu-malu, Kang. Nah, untuk dari Akang sendiri nih, ada nggak sih tips and trick buat para peserta nih yang baru mulai, yang belum tahu? Aku baru nyiptain lagu nih, aku belum mikirin stage act-nya, langkah pertamanya untuk mengetahui hal-hal tersebut itu gimana sih, Kang? Bebas aja. Jadi jangan ada pikiran bahwasanya lagu itu harus bagus. Lagu itu harus gimana sih lagu yang bagus itu? Gimana sih lagu yang bagus kayak anu? Jangan, kurang tepat kalau gitu. Kalau apa sih bagi yang baru langsung aja gitu. Apapun yang teman-teman karyakan, apapun yang teman-teman ciptakan, hajar aja gitu. Karena nanti juga bakal ketemu titik kekurangannya, titik kelebihannya dan lain sebagainya. Menjadi bahan evaluasi bagi teman-teman yang berkarya itu sendiri. Sehingga kalau kita, kalau teman-teman atau kita mempunyai pengkaryaan dengan ide kita yang, ide atau gagasan kita yang benar-benar bebas, gitu, itu bakal menghasilkan sebuah karya yang original, bahkan natural gitu, yang membuat orang bakal bisa merasakan gitu, bahwa oh lagu ini tuh aku banget gitu. Kadang suka kayak gitu, apalagi lagu-lagu percintaan. Nah, perbedaan lagu-lagu percintaan antara kayak musik balada atau yang musik Mayer itu pasti ada perbedaan. Nah, biasanya musik balada itu merepresentasikannya itu memang dengan jujur gitu, dengan bahasa-bahasa yang benar-benar keseharian dan lain sebagainya. Itu salah satunya gitu. Nah, itu kan terlahir dari pengkaryaan yang bebas gitu. Tidak takut dengan bahwa ini sien butut, aduh ini bagus nggak ya gitu. Kadang kan suka kayak gitu kan kalau untuk teman-teman yang mulai menciptakan karya gitu. Biasanya suka ketakutan rasa itu. Buanglah rasa takut itu, karena karya itu kan milik kita sendiri gitu. Bagaimana caranya karya kita milik kita sendiri, dan kita yakin bahwa karya itu bakal menghasilkan karya yang bagus ketika kita menganggap karya itu bagus. Sehingga ketika kita sudah menganggap karya itu bagus, maka si audiens pun bakal merespon dengan bagus juga. Kan gitu kan. Harus berdasarkan niat awal aja. Niat awal bahwa saya berani untuk berkarya.
Saya berani untuk tampil. Ketika saya berani untuk berkarya, ketika saya berani untuk tampil, maka karya itu bakal direspon oleh si audiens itu sendiri. Apalagi audiensnya itu mempunyai mempunyai apresiasi tinggi gitu terhadap karya kita. Gitu. Berarti yang Akang sampaikan aku dapat nih poin-poinnya, Kang. Yang pertama adalah harus orisinil dan jadi diri sendiri, ya kan? Iya, betul. Dan yang betul banget. Dan yang kedua tuh kita harus optimis, ya udah pede aja dulu ya Kang, yang penting lakuin gitu kan. Nah, itu. Pede banget, pede aja dulu gitu. Jangan dikontrol oleh rasa takut, tapi rasa takut itu harus dikontrol oleh kita. Sehingga rasa takut kita dikontrol oleh kita, maka hasilnya karya yang benar-benar baik menurut kita. Ketika baik menurut kita, dari sekian orang, pasti ada orang yang suka sama kita. Gitu. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang mulai belajar pengkaryaan, hajar aja dulu, gas aja dulu bahwa karya itu adalah hidup gitu. Karya itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat gitu. Kecuali ya tadi tergantung karyanya. Kalau karyanya ingin menciptakan suatu hal yang negatif, pasti bakal lahir sesuatu hal yang negatif. Dan itu pasti ada gitu penggemarnya. Cuman itu pilihan kan, apakah menciptakan karya itu ingin menciptakan karya yang positif atau karya yang negatif gitu. Karya negatif itu ya dengan bahasa-bahasa yang bahasa yang itulah gitu. Bahasa-bahasa yang kayak kalau menurut saya kayak Cinta Satu Malam dan lain sebagainya gitu. Itu kan merepresentasikan, mendorong masyarakat supaya sah saja itu untuk melakukan itu gitu. Bagi saya mah itu kontradiksi gitu. Si gedung enak gitu ya Kang ya. Aduh. Iya. Dan itu sangat disukai kan oleh masyarakat. Betul. Nah, kalau saya sendiri tidak mau mengkaryakan seperti itu. Saya ingin berkarya untuk menciptakan tadi bagaimana sih menciptakan perenungan, menciptakan edukasi si khalayak penonton itu sendiri melalui karya-karya tadi tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang alam itu sendiri. Karena ada beberapa hal yang harus dirawat, diperbaiki dan lain sebagainya gitu. Walaupun ya yang pada akhirnya tidak akan banyak gitu. Tidak tergantung kitanya siap, kita tempur di medan itu gitu, di medan panggung-panggung itu gitu. Kalau kita siap untuk bertempur di panggung-panggung itu, ya pasti insya Allah bakal menciptakan karya itu diterima oleh masyarakat itu sendiri gitu. Baik, terima kasih Kang Taufik. Ini Kang ada pertanyaan nih dari Lingga Rahman. Kang, tips perform menggunakan sequencer dong Kang, persiapan dan teknis setupnya ya mungkin gimana sih Kang tips and triknya, mungkin Akang sendiri udah pernah menggunakan sequencer sebelumnya. Sequencer apa tadi? Sequencer. Kalau saya sendiri mungkin belum pernah menggunakan sequencer ya Kang? Belum pernah karena ya kalau bagi saya itu belum pernah menggunakan itu, karena saya perform itu tadi lihat dulu medianya seperti apa, panggungnya seperti apa, apakah panggung besar atau kecil, apakah panggungnya itu jarak antara penonton dengan si panggungnya itu jauh gitu. Kalau jauh pasti enggan main di panggung, mending dekat ke penonton gitu. Walaupun tanpa sound itu sendiri gitu. Karena tujuan saya manggung itu bukan harus detail halus atau bututnya, tapi bagaimana pesan moral yang disampaikan lewat lagu itu dapat diterima
oleh si masyarakat sebagai khalayak penonton itu sendiri atau penikmat itu sendiri gitu. Nah, Kang, kalau dari Akang sendiri nih, paling besar nih Kang, dampak apa yang Akang terima ketika Akang udah melakukan stage perform, visual, lirik yang Akang terapin gitu, tiba-tiba misalkan gara-gara Akang berperform seperti itu, gara-gara stage Akang seperti itu, tiba-tiba Akang ada disamperin sama musik direktor mana, atau disamperin sama label-label besar, atau tiba-tiba diajak manggung gitu Kang? Ada beberapa kan diajak untuk gabung dengan dengan rekornya gitu. Tadi ada suka ada penawaran kayak ganti dong bahasanya gitu, terus ganti dong katanya dan lain sebagainya gitu. Musik mah kami tidak kami tidak akan kami tidak akan merespon gitu, terserah gitu, tapi pesan liriknya dong ganti dan lain sebagainya biar lebih diterima dan lain sebagainya. Nah biasanya mah penawaran itu kan dari label ya. Oh. Biasanya mah saya sendiri mah bukan menolak rezeki ya, tapi enggak dulu gitu, karena ya tadi tujuan saya itu bermusik itu bukan hanya sekedar mencari nilai saja, tapi bagaimana caranya pesan yang disampaikan melalui gagasan yang bebas tadi itu bisa lebih kena terhadap masyarakat sebagai khalayak penonton itu sendiri sih, penonton dan sendiri gitu. Walaupun ya perjuangan untuk masyarakat untuk memahami, masyarakat untuk menerima pesan yang disampaikan itu memang berproses ya. Kami pun masih penuh dengan keyakinan bahwa suatu saat karya kami bakal lebih hidup dan dikenal sekalipun kami sudah tidak ada atau sudah panggil dan lain sebagainya. Karya kami bakal hidup dan lain sebagainya. Oleh karena itulah ciptaan lagu, menciptakan lain sebagainya itu pingin nilai bagus atau jelek, tapi bagaimana sih pesan yang disampaikannya itu lebih kena di mata masyarakat melalui apa sih yang dituangkan sesuai dengan realitanya masing-masing gitu. Karena pasti ada titik kesamaan gitu. Kayak tentang ngebahas tentang lagu tentang alam gitu. Oh, di kampung saya pun sama gitu, jadi banjir dan lain sebagainya. Bahkan ada yang percintaan sama gitu, ada titik kesamaan. Oh iya, kurang banget gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Walaupun bahasanya penuh dengan metafor, ya tadi pengkombinasian antara musik dan perform itu mewakili si lirik lagu itu sendiri. Gitu. Berarti sebenarnya dampak dari sinkronisasi semua elemen-elemen tadi itu besar banget ya Kang ya, sampai ada yang ngontak Akang ikut label saya dong, ikut label itu coba dong sesuai liriknya gitu ya Kang ya. Itu aku masih ingat waktu manggung di launchingnya band teman saya di CH Kopi di langsung gitu dengan Kang gitu, beri tertarik ikut label saya, boleh nggak diganti dan lain sebagainya. Ya dari situlah saya mulai menjelaskan dengan sebaik mungkin, karena saya juga takut menyinggungkan perasaannya, menjelaskan sebaik mungkin padanya. Beliau pun menerima saya sendiri gitu sih. Dan mungkin ini agak sedikit keluar topik Kang. Berarti musisi itu tujuannya banyak banget ya, bukan cuma semata-mata cari uang aja ya Kang ya. Akang sendiri ingin mungkin menyampaikan apa yang Akang rasakan secara spiritual dari lagu mungkin ya Kang ya. Ya, secara spiritual, secara hukum alam, secara kemanusiaan, itu yang terus
saya informasikan terhadap masyarakat. Kalau berbicara tentang nilai mah, saya mah lebih meminta kepada yang di atas gitu. Ketika nilai itu kan lahir ketika kita berikhtiar ya, gitu. Nah ini salah satu ikhtiar juga gitu. Tapi tidak berharap atau ekspektasi tinggi dari si musik, karena ya secara realistisnya mah nggak mungkin lah. Tapi karena saya ada sesuai dengan apa yang saya butuhkan, apa yang audiens butuhkan gitu. Kejadian apa sih yang audiens butuhkan gitu. Itu yang saya catat gitu dan jadikan sebuah musik, liriknya karena metafor, maka kombinasikan dengan si penggabungan gestur tubuh bahasa nonverbal tadi. Gitu. Ya, terima kasih Kang Taufik. Mungkin dari yang aku tangkap dari semua pembahasan Kang Taufik adalah stage act memang penting, betul Kang? Apa? Stage act memang penting, tapi tidak semua lagu perlu stage act mungkin ya Kang ya? Betul. Dimanapun juga itu penting. Baik itu di stage besar, baik itu di stage kecil, baik itu dihadapkan dengan panggung cuman 5 orang, itu penting. Karena dari 5 orang atau 3 orang itu bakal menyampaikan pesan kepada teman-temannya. Nah, penyampaian pesan kepada teman-temannya itu yang dapat mempengaruhi musik kita dapat dikenal oleh audiens itu sendiri gitu. Jadi jangan takut terhadap pengkaryaan gitu. Karena dimanapun juga karya itu tidak akan pernah lenyap, apalagi sudah didokumentasikan lewat recording dan lain sebagainya, itu pasti bakal terus hidup gitu. Sampai kapanpun juga bakal hidup. Walaupun kita sudah dipanggil, karya kita pasti bakal hidup. Sok The Beatles, ya John Lennonnya udah meninggal gitu. Tapi kenapa sih karya John Lennon itu masih tetap sampai sekarang dikagumi dan lain sebagainya? Nah itu yang disebut karya dari gagasan seseorang yang bebas mengaktualisasikan diri terhadap musik itu sendiri gitu. Sehingga si karya itu jadi bagus gitu. Berbeda dengan karya yang penuh dengan tekanannya. Apalagi dengan penuh target gitu. Kamu harus selesai gini itu pasti beda keluarnya, hasilnya beda gitu. Bahkan bakal lebih menyakitkan gitu. Kalau menurut saya ya, gitu. Tapi karya yang paling bagus itu adalah karya mana teman-teman bisa menciptakan setulus mungkin apa yang teman-teman tangkap terhadap lingkungan atau terhadap keseharian teman-teman gitu. Apa yang direkam sama teman itu lebih bagus dibandingkan tadi ada tekanan dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, Kang, sebelum masuk ke penghujung webinar ya kan, ada pertanyaan dulu dari aku nih Kang. Pernah nggak sih Kang kayak Akang udah stage perform sebagus mungkin, tapi masih aja tiba-tiba ada respon negatif yang datang ke Akang kayak, aduh, Kang Taufik mah gayanya gitu-gitu doang, aduh kurang banget, jelek banget, tapi langsung ngomong ke Kang Taufik yang maksudnya itu kan bisa menjadi sebuah discourage mungkin ya Kang ya? Iya. Pernah nggak Kang ngalamin hal-hal kayak gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Alhamdulillah. Cuman ketika saya berdiskusi dengan salah satu guru saya, ada beberapa hal yang diperbaiki kayak lirik lagunya, kayak pembenaran kata dan lain sebagainya. Itu biasanya di situ saja sih. Kalau secara live mah alhamdulillah belum ada gitu. Nah, ada satu pertanyaan menarik nih. Tapi ini mungkin pertanyaannya lebih kecurhat Kang. Dari JD Hamzah. Pertanyaan adalah, Kang, tapi
kadang keidealisan berbenturan dengan kebutuhan hidup. Banyak yang belok haluan demi sebuah pasar. Bagaimana menurut Kang Taufik tuh? Gimana Kang? Aduh, daripada aku nggak punya audiens, mending aku ganti genre deh, atau aku mending gimana deh gitu kan? Itu kan tergantung selera dan keinginan bahkan pilihan ya. Kalau seperti itu jawabannya. Kenapa sih idealis? Pasti itu idealis itu bakal berbenturan dengan realitas gitu, realitas kebutuhan ya. Nah, kalau saya sendiri, kenapa sih masih tetap concern di jalur ini, jalur yang entah kapan gitu untuk menjadi dan lain sebagainya. Kalau saya punya hal paling pokoknya itu bukan diusahain menciptakan gitu sambil si karya itu terus sebarkan gitu seperti itu. Jadi kan dagang atau dagang secara word of mouth dan lain sebagainya gitu. Hal-hal itu hal itu juga bisa mempengaruhi gitu. Di samping dagang, saya menjadi musisi ya, tidak menggantungkan diri terhadap ekspektasi bahwasanya itu saya bakal sukses di sini, tidak gitu. Kalau terus berpikiran ekspektasi bakal sukses di sini, itu bakal sakit hati ke kitanya gitu. Dan kalaupun toh beralih genre itu silahkan, tidak jadi masalah selama bisa menciptakan karya yang baik dan bagus menurut si band itu sendiri atau menurut musisi itu sendiri gitu. Karena kan menurut saya mah karya yang bagus itu adalah karya yang benar-benar diciptakan setulus hati oleh si musisinya itu sendiri gitu. Jadi jangan khawatir tidak diterima, pasti diterima. Ini mah sesuai observasi saya ya, ketika saya kan penuh dengan penasaran terhadap karya saya, bagaimana sih respon dari si karya penonton dari beberapa tempat gitu. Ternyata ya tadi responnya kalau saya sendiri, kalau saya tidak melakukan teatrikal itu pasti banyak lama sampainya gitu. Tapi karena dengan digabungkan antara musik dan teatrikal, adanya gestur dan lain sebagainya, sehingga orang lain lebih cepat menerimanya gitu. Jadi Seperti itu. akan melakukan hal-hal tersebut untuk mendukung tujuan Kang sendiri, yaitu menyampaikan pesan dari lagunya ya Kang ya. Iya. Karena ya tadi tujuan saya untuk melakukan ini adalah belajar bagaimana caranya hidup, menikmati hidup, berbagi hidup, dan merepresentasikan sebuah realitas apa yang kita alami hari ini gitu. Baik itu secara tema cinta, baik itu secara tema ketuhanan. Kan cinta itu kan luasnya. Ada cinta terhadap Tuhan, ada cinta terhadap alam, ada cinta terhadap kemanusiaan gitu. Salah satu cinta kemanusiaan adalah percintaan zaman sekarang kan, gitu. Itu salah satu efeknya dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi intinya adalah tujuan saya menciptakan karya bermusik ini adalah belajar gitu. Belajar bagaimana caranya merepresentasikan sebuah merepresentasikan hidup gitu. Itu sih. Oke, baik Kang Taufik Hidayat, terima kasih banyak. Aku nangkep nih Kang satu hal lagi yang mungkin menjadi highlight penting ya di webinar kelas kali ini. Di mana ketika kita mungkin ingin menyampaikan idealisme kita secara penuh, kita sudah harus punya sumber yang lain ya Kang, sumber keuangan yang lain mungkin. Karena ya, betul. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari idealisme kita, mungkin kemungkinan jatuhnya lebih besar ya Kang ya? Iya, betul. Karena yang namanya idealis itu pasti nggak akan laku. Tapi idealis itu adalah sebuah kemewahan bagi anak muda. Makanya dari idealis itu bakal menciptakan sebuah kelakuan gitu. Kelakuan yang nantinya bisa direpresentasikan dengan cara
bisnis kita dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari idealis. Gitu. Makanya kalau berbicara musik ini bukan Mayer, kalau menurut saya jangan menggantungkan diri terhadap, mengekspektasikan diri terhadap band ini itu sendiri, tapi harus punya cabang lain gitu. Itu terlahir dari idealis kita juga gitu. Contohnya gini, saya punya band indie gitu. Ya jangan harap band indie kita untuk proses yang singkat itu menjadi booming gitu. Kecuali isi pesannya yang unik di mata masyarakat, kayak Mawang ya. Mawang itu juga gede sedan gitu. Nah, kecuali orang-orang yang istimewa seperti itu. Cuman tadi apakah tolak ukur Mawang itu bakal terus harum atau tidak gitu. Kalau didasari dengan viral tadi gitu. Berbeda dengan dari proses dari nol gitu, menciptakan sebuah karya beralbum-album. Nah, biasanya band-band seperti itu band-band yang butuh proses lama, tapi dari proses lama itu ketika sukses itu bakal terus wangi gitu. Nah, itu yang disebut legacy gitu. Legacy dari band itu sendiri. Kayak The Beatles kan, itu kan legacy. Sehingga banyak orang yang mencontoh Beatles, bahkan fansnya itu menciptakan sebuah karya kayak Beatles dan lain sebagainya. Itu kan pewarisan gitu. Pewarisan sebuah karya yang diidolakan. Dulu mah ya apa sih gitu. Awal-awal pasti itu menganggap. Tapi karena dia itu berproses dengan idealisnya dan tidak menganggap bahwasanya idealis itu bakal tidak menciptakan sesuatu, sehingga jadilah Beatles gitu, yang benar-benar sampai sekarang wangi gitu, walaupun Lennonnya udah meninggal gitu atau bubar gitu, tapi tetap Bisa ninggalin sebuah legacy ya Kang ya. nah, legacy. Karena ya hidup kita itu kalau di pengkaryaan itu harus menciptakan legacy, karena dari legacy itu orang pasti bakal mengenal karya kita, bukan kita. Salah satu contohnya kayak gini. AA tahu kan Chairul Anwar. Chairul Anwar, AA tahu bahwa Chairul Anwar itu makannya apa? Kenapa? AA tahu bahwa Chairul Anwar itu makannya apa? Kehidupannya seperti apa? Tidak kan? Tidak kan? Tapi karya akunya yang sampai sekarang dikenal. Nah, itu yang disebut legacy. Gitu. Legacy dari sebuah pengkaryaan gitu. Karena kenapa sih aku itu menjadi trending waktu itu? Karena waktu itu bahasanya itu bahasa baku sekali. Kayak saya gitu. Datanglah seorang Chairul Anwar yang umurnya 27 tahun, dia menciptakan aku gitu. Yang pada akhirnya si aku itu menjadi legacy sampai sekarang. Ya, di kehidupan sehari-harinya juga aku gitu kan lebih enak daripada saya kan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga buat teman-teman yang bermusik, ya tujuan kita itu harus menciptakan sebuah legacy gitu. Legacy dari sebuah karya yang kita ciptakan. Jangan takut alus butut gitu, jangan takut jelek atau bagus, karena takut jelek butut itu sebuah penilaian saja dari sebagian audiens atau pendengar, tapi berbeda dengan sebagian audiens yang menyukai, pasti bakal membela karya kita gitu. Apalagi yang seperti itu. Jadi intinya jangan malah berkarya dan terus berkarya tapi harus original, dan tunjukkan diri selagi kita muda lah ya Kang ya. Iya, karena betul. untuk menciptakan sebuah legacy yang mungkin suatu saat siapa tahu nih dari yang ada di sini nih bisa mewariskan sesuatu gitu kan. Nah, betul. Mewariskan sesuatu sehingga orang tuh bisa berubah
berubah dengan apa yang dia dengar gitu, apa yang dia lihat gitu. Itu paling menurut saya mah paling berhasil gitu. Berhasil, sangat berhasil, berarti karyanya itu sangat berhasil diterima oleh masyarakat karena bisa merubah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang disebut kalau bahasa teatrikal itu merubah perilaku audiensnya itu karena bahasanya kurang dimengerti, dikombinasikan dengan teatrikal. Nah, itu perubahan perilaku itu bakal diterima oleh masyarakat sebagai audiens ketika masyarakat ini lagu saya banget gitu. Seperti itu. Baik Kang, perfect. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi Kang, ada sedikit fenomena mungkin Kang terkait keselarasan gitu Kang. Saya tidak mengerti lagunya, tapi saya mendapatkan maknanya Kang. Gimana? Ada satu fenomena di mana saya tidak mengerti maknanya, tapi saya mendapatkan rasanya. Lagu metal Kang, saya nggak tahu tuh liriknya apaan, tapi saya ikut joget. Saya ikut berantem. Itu gimana tuh Kang fenomena-fenomena kayak gitu? Saya nggak tahu liriknya, dia nyanyi apaan, saya nggak tahu Kang. Itu biasanya mah kalau persepsi saya itu musiknya. Musiknya. Ya, salah satu contohnya gini, dangdut. Dangdut kita tidak tahu bahwa itu mewakili perasaan sedih atau bahagia atau lagi tiguring gitu. Karena putusin cinta dan sebagainya. Dangdut itu flat semua, bener nggak? Joget weh gitu, lagi seneng joget, gitu, lagi sedih joget, lagu pesan lagunya itu padahal mas sedih tapi tetap joget. Nah itu seperti itu. Jadi universal sekali gitu kalau berbicara tentang isi pesan musik dan lagu itu bisa dipersepsikan oleh masing-masing si khalayak, pendengar dan penonton itu sendiri gitu. Cuma yang paling dahsyatnya ini adalah musik cuma pasti joget gitu. Tidak mau joget aja, tidak mewakili bahwasanya pesan itu adalah pesan lagu tentang dengan ngeplay-nya dan lain sebagainya kan. Seperti itu, dan itu tidak perlu lagi perform gitu dan lain sebagainya. Terakhir mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan? Nah kalau mungkin tidak ada, masih malu-malu nih Kang pesertanya tuh. Nggak apa-apa. Nah ini Kang ada nih Kang pertanyaan terakhir. Kang, apakah teatrikal itu bisa diwakili oleh skill? Misalkan nonton Dream Theater, kita bengong. Gimana tuh Kang? Apa? Diwakili oleh skill? Ya, betul, bisa. Ya tadi tergantung dari persepsi orang. Tergantung dari pemahaman orang. Teatrikal itu kan bukan hanya sekedar penipuan publik kan, atau bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar pengaktualisasian perilaku dengan gerak aja gitu, tapi dengan skill gitar dan lain sebagainya itu kan bagian dari teatrikal juga gitu. Karena teatrikal itu bukan hanya sekedar di teater dan lain sebagainya menurut saya. Selama itu ada bahasa nonverbal, gerak tubuh, itu yang disebut teatrikal menurut pandangan saya gitu. Dan menjadi kagum dan anjir edan pisan dia skillna dan lain sebagainya eta leungeunna nih kan. Nah, ada 6 jarinya. Eta jarinya edan pisan gitu sampai ke edan gitu. Nguruluk pisan. Kan itu kan bahasa apa? Bahasa nonverbal kan. Sehingga dari situ teh orang hayang nurutan gitu, belajar. Nah, itu kan perilaku dari kebiasaan dari si pemain gitarnya itu melahirkan dia pingin menjadi apa yang dia fanskan gitu. Kayak Dream Theater tadi gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari teatrikal caranya itu ada banyak banget ya Kang ya, banyak banget skill dan siapa ya lain-lain gitu kan. Itu tergantung pilihan dari si posisi itu sendiri atau pilihan dari si
solois itu sendiri. Mau kayak gimana silahkan gitu. Asalkan kurang tepat kalau ada beban gitu. Kalau ada beban, saya harus melakukan ini supaya supaya bagus di mata audiens. Kalau itu pasti menjadi beban dan itu tekanan dan pasti jatuhnya lokasiun gitu. Beda lagi dengan lepas, gua mah lepas aja gitu. Selama ini menjadi tidak keluar dari koridor musik saya, musik dan nyambung dan lain sebagainya, salah grip gitu. Itu pasti bakal diterimanya bakal beda gitu dengan tadi yang penuh dengan tekanan. Baik, terima kasih banyak Kang Taufik atas segala-segalanya, segala informasinya, ilmunya, pengalamannya. Wih, kadang kita nggak tahu ya apa yang dialami seseorang sampai ternyata aku kenal Kang Taufik dan ternyata ceritanya Kang Taufik tuh banyak juga ya. Dari mulai Kang Taufik menceritakan tentang stage act-nya, bagaimana tentang Kang Taufik menceritakan tentang untuk apa sih dia bermusik gitu, value musik dia itu seperti apa sih yang ingin dia sampaikan kayak gitu. Ternyata emang banyak banget yang bisa kita gali dan mungkin bisa diikutin dan diambil pelajarannya sama para peserta. Jadi jangan pernah berhenti mencari ilmu dan ngobrol aja deh sama orang lain karena itu bakal memberikan dampak yang besar banget untuk kita semua. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.36, mungkin ada waktu sebentar lagi untuk terakhir sekali lagi ada pertanyaan dari peserta atau enggak? Kalau tidak ada, mungkin Kang Taufik, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, tunun AA. Ilmunya. Mungkin tunun terus dionang nggak dia. Kita tutup webinar ini. Sekarang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hati-hati Kang Taufik, terima kasih banyak. Oke.